Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang paling utama adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdirkan kita semua dapat belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di dalam pengantar unit kegiatan belajar mandiri yang kedua, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Ya. Jadi UKBM yang kedua ini akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. IPK yang ingin kita capai adalah meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil dan Maha akhir. Memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. 3.3 menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. 4.3 menyajikan hubungan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Kompetensi dasarnya memahami Asmaul Husna, terus menjelaskan makna Asmaul Husna. 3.3 memadukan kandungan makna Al-Asmaul Husna dengan sikap sehari-hari. 4.3.1 mampu mempresentasikan, ya, ini di depan kelas seharusnya, ya, karena kita masih dalam kondisi yang seperti ini, maka di depan kamera, ya, di depan atau lewat media sosialnya masing-masing tentang hubungan makna Asmaul Husna dengan sikap kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran melalui membaca, menghafal, kemudian menjelaskan Asmaul Husna beserta artinya, siswa dapat menganalisis dan memahami secara konkret akan kandungan makna Asmaul Husna. Dan juga siswa mampu untuk menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir
dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi. Kemudian peta konsep. Di sini silahkan disimak baik-baik ya. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam video kali ini hanya menjelaskan garis besarnya saja ya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian memahami makna Asmaul Husna. Di sini tidak semuanya dibahas ya. Tidak sejumlah 99. Mungkin hanya garis besarnya 99 Asmaul Husna, nanti hanya kita ketahui, baca dan ketahui artinya ya. Yang wajib kita pelajari di bab ini ya, sebenarnya semuanya wajib, tapi karena keterbatasan waktu, maka yang fardu ain wajib yaitu ada Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir, sesuai dengan silabus ya. Kemudian menjelaskan makna kandungan Asmaul Husna tersebut, memadukan menerapkan pengamalan Asmaul Husna terkait dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Ya, setelah kita mengetahui Asmaul Husna, Asmaul Husna itu adalah Asma'u, yaitu nama-nama, dan Al-Husna yang memiliki arti baik atau indah ya. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Asmaul Husna yang tercantum di dalam Al-Quran ada 99 ya, 100 kurang 1. Di materi ini seperti yang tadi saya jelaskan, kita mempelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Asmaul Husna karena memang keterbatasan waktu yang ada. Nah, diharapkan setelah kita mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik lagi indah tadi, kita mampu meneladaninya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minimal menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang adil, pribadi yang toleran, pribadi yang tangguh, pribadi yang tawakal, pribadi yang amanah, pribadi yang dermawan. Ini kurang N. Jadi di materi kita yang kedua kali ini, bagaimana kita mampu menumbuhkan keimanan kita kepada Allah setelah kita mampu mengetahui nama-nama Allah melalui Asmaul Husna, melalui Al-Quran ya. Jadi kurang lebih peta konsepnya seperti ini. Yang pertama kita harus mengetahui ya, memahami makna Asmaul Husna, kemudian mampu menjelaskan, mampu memadukan, dan yang paling akhir mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus materi pembelajaran ya, faktual. Yang dimaksud faktual adalah pengetahuan tentang Asmaul Husna. Jadi pengetahuan garis besarnya faktual. Cara fakta kita harus mengetahui apa toh Al-Karim itu, apa toh Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Konsepnya ya. Jadi dalil Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang biasa disebut Asmaul Husna. Jadi minimal harus tahu, oh dalilnya dalam Al-Quran seperti apa,
dalilnya hadis bagaimana, seperti itu. Yang ketiga, prosedural. Maksudnya prosesnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu menerapkan Asmaul Husna tersebut. Jadi Asmaul Husna itu harus menjadi bagian hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Di sini materi yang ada, materi textbook ya, yaitu di buku, ada di buku paket halaman 1 sampai 20. Ini untuk buku paket yang edisi revisi 2016 ya. Jadi ada 3 edisi revisi. Ada 2 edisi revisi dan buku lama. Kalau buku lama itu kalau saya tidak salah edisi 2013. Ada lagi edisi 2016. Baru beberapa minggu kemarin muncul edisi revisi 2019 ya, yang nanti akan saya kirimkan lewat tim. Jadi bukunya akan dikirimkan lewat tim. Kemudian materi yang ada di LKS itu halaman 5 sampai 15. Apa makna Asmaul Husna? Nah, di sini tadi sudah saya singgung sedikit ya. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik. Jadi al-asmaul husna cara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Dapat dikatakan pula Asmaul Husna sebagai asma Allah yang terindah. Asmaul Husna merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, maksudnya seperti apa di sini? Ya, yang namanya Sang Pencipta, dia tidak ada yang mendahului, ya. Dan dia juga tidak akan berakhir, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kalau ada yang menyebut Sang Pencipta itu berawal atau berakhir, maka bisa dipastikan dia bukan Sang Pencipta. Ya, barang yang dicipta, misalnya ballpoint. Ballpoint ini adalah diciptakan, maka sifatnya ini tidak abadi. Yang menciptakan lebih hebat daripada yang diciptakan. Kalau ada yang diciptakan kok sama dengan yang menciptakan, itu tidak mungkin ya. Seperti bolpen, apakah sama dengan manusia? Tidak ya. Apakah meja sama dengan manusia? Tidak jawabannya. Sang Pencipta akan selalu berbeda dengan apa yang diciptakan ya. Jadi yang namanya Allah itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu adalah yang segala-galanya, yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Mungkin itu sedikit ya, nanti kita lanjutkan di pembahasan. Secara fitrah, ini belum dibaca tadi. Secara fitrah manusia telah dibekali sifat-sifat baik dan terpuji. Sifat-sifat tersebut merupakan pancaran dari Asmaul Husna. Sayangnya sejalan dengan perkembangan dan pengaruh lingkungan, sifat-sifat dasar tersebut perlahan-lahan melemah dan menjadi terkalahkan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan hati yang fitrah, bersih. Hal ini merupakan penerapan dan pengamalan dari sifat-sifat Allah. Jika ia mampu meliharanya sampai dewasa, maka pancaran Asmaul Husna akan membuat dirinya menjadi mulia. Tapi jika sifat fitrah itu bercampur dengan sesuatu yang buruk,
maka sifat-sifat fitrah ini akan menjadi lemah, bahkan terkalahkan, terbelenggu oleh emosi diri, prasangka negatif, kepentingan pribadi, dan pengaruh luar yang tidak menguntungkan. Sifat-sifat dasar ini tidak akan pernah hilang dari manusia sampai dia meninggal. Walaupun dia terkalahkan oleh sifat-sifat buruk, hal inilah yang menjadi dasar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mampu menjaga dan mempercayai suara-suara hati yang baik, maka keimanannya kepada Allah akan semakin baik. Mari kita pelajari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih ayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan bagi Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Materi inti sini Al-Karim, yang berarti yang maha pemurah, Al-Mukmin, yang maha memberi keamanan, Al-Wakil, yang maha memelihara, Al-Matin, yang maha kokoh, Al-Jami, yang maha mengumpulkan, Al-Adil, yang maha adil, Al-Akhir, yang maha akhir. Terus ini adalah surat apa kira-kira? Ya, surat Al-Ikhlas. Ini adalah dalil bukti bahwa Allah atau Sang Pencipta itu adalah satu. Saya yakin semuanya hafal dan bisa membaca, ya. Nanti kita bahas pada waktu kita pembelajaran secara daring atau melalui webinar, ya. Pak, saya ingin tanya, dalilnya Allah itu bersifat atau Allah itu satu, Pak, Allah itu esa, itu bagaimana? Mungkin yang kedua, Pak, apakah Tuhan itu ada banyak? Menurut Bapak bagaimana penjelasannya? Terus banyak pertanyaan kalau membahas tentang keimanan biasanya dihubungkan dengan surga dan neraka. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Pak, apakah orang yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita, jika dia berkelakuan baik, apakah dia akan masuk surga? Itu sowering pada waktu pembelajaran agama, pada waktu akidah. Pasti semuanya ingin mencari kebenaran mana atau yang benar, ya. Agama apa atau yang benar dan lain sebagainya. Maka nanti kita akan membahas, ya, itu secara detail pada waktu pertemuan yang akan datang. Mungkin itu, ya, sedikit pancingan agar nanti kalian semua punya gambaran untuk bertanya, ya. Saya harapkan banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan, kita akan juga bisa belajar bersama-sama. Kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab, maka kita akan jadikan PR bersama-sama, ya. Di sini saya bukan menjadi seorang yang ahli, ya, pol-pole tidak, tapi saya juga masih dalam taraf belajar. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, karena saya juga seorang manusia dan saya seorang pelajar, saya juga seorang santri yang selalu haus akan ilmu, yang masih harus belajar dan belajar lebih giat, lebih dalam lagi mengenai pengetahuan keagamaan. Jadi mungkin seperti itu. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran. Di sini saya harapkan setelah tadi sampean semuanya mampu membaca, ya.
Jadi di buku paket dan di LKS itu sudah ada literasi textbooknya. Nanti akan saya buatkan penjelasan secara singkat ya, mungkin singkat, semoga bisa singkat ya. Jadi nanti akan saya buatkan video tentang Asmaul Husna ini. Kemudian setelah sampean memahami, nah ini maksud tugasnya bagaimana Pak? Saya harapkan semuanya nanti bisa membuat video rekaman ya. Seperti tugas kita yang pertama, kalau tugas kita yang pertama, kegiatan pembelajaran kita yang pertama itu sampai membaca surat Al-Anfal, surat Al-Hujurat ya. Di sini kok buat video itu maksudnya bagaimana Pak? Kalau sudah memahami tentang Asmaul Husna, misalnya Al-Karim, Allah Maha Mulia, apa yang bisa sampean teladani? Sudahkah sampean memiliki sifat mulia? Ada orang yang kurangan, sampean membantu. Tuh, misalnya lagi Al-Matin, ya, kokoh pendirian. Apakah sampean sudah kokoh pendirian atau mudah diombang-ambingkan, mudah menerima berita hoaks dan lain sebagainya? Ya, jadi ceritakan apa yang bisa kamu pahami dan menjadi sebuah pengalaman pribadi. Misalnya Al-Wakil, Allah itu maha mewakili lah. Bagaimana kamu mampu menjelaskan pengalamanmu secara pribadi yang berhubungan dengan Asmaul Husna tersebut. Misalnya Al-Karim tadi, oh iya, saya pernah memberikan pertolongan kepada kucing yang kelaparan di jalan, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya tanggung jawab atau adil. Pada waktu saya menyelesaikan sebuah masalah Pak yang membutuhkan keadilan. Keadilan itu misalnya sampean itu punya makanan, terus bisa tidak sampean bagi adil rata dengan temanmu. Jangan saja seperti itu ya. Itu hanya permisalan, nanti akan kita bahas di penjelasan atau di webinar kita pada waktu kita pertemuan. Ya. Ada pilihan kedua di sini, apabila ini sudah notok, sama tidak mampu menjelaskan secara live atau secara video seperti ini, maka saya berikan kelonggaran, sama bisa menuliskannya, kemudian di scan atau langsung ditulis di aplikasi Team Office ya, di kelas notebook kelasnya masing-masing ya, bisa. Kalau video bagaimana? Sama seperti yang lalu, bisa di-upload di YouTube, Facebook, Instagram ya. Kelas yang sudah membuat Instagram secara kolektif itu di 10 MIPA 2 kalau saya tidak salah. Jadi tugasnya diupload di situ. Bila nanti ingin mengetahui bagaimana tugasnya, nanti akan saya share di kolom deskripsi. Mungkin itu. Kedua, seperti biasa silahkan membuat rangkuman materi yang telah kamu pelajari dan bisa kamu pahami. Ya, apakah kamu sudah merasa dekat dengan Allah? Apa belum? Apakah Allah itu jauh? Nah, jadi yang kamu bisa pelajari dan kamu pahami. Tuh. Setelah nanti kita belajar bersama-sama, setelah ada video penjelasannya, kemudian ada pertemuannya, silakan sampean membuat rangkuman materinya. Nah, sekali lagi rangkuman materi ini akan menjadi bank atau tabunganmu, nilaimu ya, yang paling eksklusif. Jadi kalau nanti ulangan itu nilai kamu ternyata jelek ya, bisa ditambahkan dari buku rangkuman atau catatan kalian masing-masing. Mungkin itu dari saya di penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan ya. Dan apabila ada yang masih
belum bisa dipahami, nanti bisa bertanya lewat WA Group. Sekali lagi diusahakan tidak usah japri ya, tapi langsung di WA Group. Kenapa? Biasanya pertanyaan itu selalu diulang-ulang. Jadi kalau di WA Group kan bisa, atau di tim. Di tim itu ada kolom chat ya, atau kolom diskusi. Maka silahkan tanya di situ. Maka kita berdiskusi bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Nanti apabila ingin secara langsung ya, langsung kita bertemu pada saat pelajaran webinar itu kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Sebelum kita akhiri, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mungkin itu ya. Saya akhiri dari sini. Terima kasih. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.